Kekurangan uang? Ya. 1 juta cukupkah? HMPH. Uang bisa kuberikan padamu, tetapi ada syaratnya. Baiklah, selama kau memberiku uang, kau bisa menyuruhku menjadi sapi atau kuda pun tak apa. Tidak perlu sampai begitu. Jadilah suamiku. Anda benar-benar pandai meramal. Wanita itu memang berhasil dipancing. HMPH, keluarga Lin mewarisi kemampuan untuk meramalkan kejadian 3 menit mendatang. Tapi kemampuan ini akan mengurangi umurku. Tidak bisa sering digunakan. Kalau tidak, aku juga tidak perlu bersusah payah seperti ini. Di sana adalah kantor pekerja migran. Nanti kau bawa uang itu dan cari saja anak muda miskin sembarangan. Kalau begitu aku harus memilih yang menarik. Lagi pula akan menjadi suamiku. HMPH. Kalau begitu Tuan benar-benar akan menerimanya. Tuan tidak boleh menerimanya. Tuan baru saja dilantik. Kekayaan keluarga yang melampaui ratusan miliar itu masih harus Anda urus dari awal. Tuan, saya tahu Tuan masih menyimpan dendam atas kematian Nyonya Tua karena diracun. Bahkan demi balas dendam pun, Tuan tidak boleh menjadi menantu keluarga Su. Keluarga kaya baru yang arogan itu. Dendam membunuh ibu, tak terampuni. Saya ingin mereka hancur berantakan. Keluarga Su begitu mulia. Orang miskin seperti dia sama sekali tak pantas memasuki gerbang keluarga Su. Aku juga punya pekerjaan tetap sebelumnya. Diam, ayah, tenanglah. Dalam wasiat nenek tertulis bahwa anak-anakmu harus menikah untuk mendapatkan warisan atas namanya. Aku hanya ingin meringankan bebanmu. Meringankan beban, kau malah menambah masalahku. Anggap saja seperti kita memelihara anjing tambahan di rumah. Lihat apa? Cepat pergi dari sini. Bahkan anjing di rumah lebih patuh daripada kamu. Pergi sana. Bagaimana kabar penyelidikanmu? Belum ada petunjuk. Nona Xiao hilang selama bertahun-tahun, membutuhkan waktu untuk menemukannya. Segera, anak angkat tidak bisa diandalkan. Kau adalah putri kandungku. Periksa, apakah keluarga Su memiliki keturunan di luar nikah? Siapa yang mengizinkanmu makan di meja? Kalau menjadi anjing, harus punya kesadaran sebagai anjing, bukan? Dasar apa dia bisa makan di meja? Berkat ayahku yang memberinya muka. Jangan-jangan kau pikir Xiaoping lebih rendah. Air rendaman kaki ini banyak sekali. Aku mau merendam kaki. Ya, pekerjaan seperti ini juga menjadi tugasku. Aku senang kau sekarang bahkan tidak bisa membersihkan toilet sekalipun. Berhenti. Tidak punya mata? Cepat kesini pijat kakiku. Kau yakin? Aku menyuruhmu memijat kakiku. Kau merasa dihargai? Orang miskin sepertimu tak pantas menjilati kakiku pun. Tidak senang, kau bisa pergi. Kau memang sampah. Pergi. Siapa yang mengizinkanmu naik ke tempat tidurku? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai suamiku. Pergi dan tidur di kamarmu sendiri. Ini. Anjing seperti ini pantaskah? Kata-katamu itu benar-benar keterlaluan. Takut apa? Takut diusir ke kamar pembantu. Ada pertunjukan yang menarik. Memang bukan itu. Nona. Siapa yang menyuruhmu masuk? Pesanan Nona sudah datang. Pergi, lain kali ketuk pintu dulu saat masuk. Apa aku masih belum bisa memuaskanmu? Pesan makanan tengah malam begini. Bukan aku yang pesan. Aku sedang diet, tidak makan ayam goreng. Aneh sekali, sebelumnya kau tidak pernah menyuruhku mengetuk pintu. Pesanan ini harus kubayar. Kemarin tengah malam kau berisik sekali. Berisik dan tidak sopan. Tidak apa-apa, hanya saja tidak ada pembantu. Bapak mertua, jangan salahkan King. Dia sangat rajin. Hingga larut malam masih memanggil manajer Zhou untuk membahas urusan perusahaan. Diam,
Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku bicara omong kosong? Kemarin malam takut mengganggu kalian membahas urusan perusahaan. Kau bahkan sengaja menyuruhku tidur di kamar anak-anak. Jangan bercanda, kau sudah menikah. Betapa tidak tahu malunya kau. Membicarakan bisnis juga disebut tidak tahu malu. Apakah ayah mertuamu mengira kalian membicarakan tentang kencan rahasia? Sudahlah, berhenti bercanda. Lin Fan, berani-beraninya kau pergi. Apakah kau yang membuat onar tadi malam? Bagaimana mungkin, meskipun aku tidak bisa membantumu di perusahaan seperti Pasu. Tapi jangan khawatir, aku akan belajar. Hei, hanya bermodalkan kau seorang pengantar makanan. Aku tahu aku berasal dari keluarga sederhana. Untukmu aku akan berusaha keras. Cepatlah, jangan membuatku mual. Ayah akan keluar seharian hari ini. Aku akan pulang untuk tidur siang. Jangan bermalas-malasan di kamar kalau tidak ada apa-apa. Di vihara, hari ini hari peringatan kematian ibuku. Lalu, apa yang dilakukan oleh si brengsek tua itu di vihara? Tapi ini adalah sebuah kesempatan. Orang tua ini cukup berhati-hati juga. Tidak heran selama ini dia tidak pernah ketahuan. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruang belajar saya? Ruang belajar ini sebenarnya untuk apa? Saya kemarin. Tidak baik, Tuan. Kapan Tuan menjadi seperti ini? Lin Seng bilang, saham kita sekarang sudah jatuh ke batas bawah. Keluarga Lin, keluarga kaya raya dengan aset ribuan miliar, mengapa mereka tiba-tiba mengakuisisi Susi? Kepala keluarga Lin baru saja naik jabatan. Mungkin mereka ingin menarget beberapa keluarga kaya, tapi kita bukan sasarannya. Jangan-jangan ini masalahnya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Katakan pada keluarga Lin, aku akan bicara langsung dengan mereka. Ayah, bagaimana kalau saya yang pergi? Lagi pula, aku dan mereka sama-sama bermarga Lin. Setidaknya dulu kita satu keluarga. Hei! Keluarga Lin itu keluarga besar nomor satu di Beijing Utara. Kau pantas menyandang marga Lin, tinggi seperti itu, mampu kau gapai. Ayah benar. Tapi bagaimanapun juga, kepala keluarga baru mereka adalah junior ayah. Saya takut jika ayah sendiri yang pergi. Terlalu memberi mereka muka. Kau tidak mengerti apa-apa. Aku datang sendiri untuk menunjukkan rasa hormat. Kurasa kepala keluarga yang baru juga tidak akan menolak permintaanku. Tuan, sudah ada balasan dari keluarga Lin. Apakah mereka memintaku untuk datang? Mereka bilang kau siapa? Tidak mau bertemu. Dia benar-benar berkata seperti itu. Dan keluarga Lin juga mengatakan, bahkan tidak mau bertemu denganmu. Bahkan meminta kita keluarga Su untuk menghilang dari Beijing dalam waktu 2 hari. Mereka tahu Su King bukan anak kandungku. Tetapi keluarga Lin mengajukan persyaratan seperti itu. Meminta keluarga Su untuk bernegosiasi. Bukankah ini jelas-jelas mempersulit kami? Kau ingin marah? Atau biarkan saja nona besar mencobanya? Laki-laki kan? Semuanya suka gadis cantik. Kau ingin menantuku menjual senyumnya? Ini karena tidak ada cara lain, kan? Kalau dipikir-pikir, ini semua salahmu. Seandainya kau lebih cepat memanggilnya kembali. Sekarang tidak perlu sampai sesulit ini. Bagaimana kalau bukan menantu baru? Kita suruh pengantar makanan itu saja untuk mencobanya. Beberapa menantu menangani satu kasus, itu juga bisa dibilang prestasi untukmu. Dengan perangainya yang seperti lumpur, tak akan pernah berguna. Pergi pun hanya akan mempermalukan keluarga Su kita. Sekarang memang tidak ada cara lain. Lebih baik mencoba peruntungan seperti memakai kuda mati sebagai dokter. Bagaimana? Kali ini kita akan menghabisinya. Penampilannya yang miskin. Negosiasi dengan keluarga Lin itu menjijikkan. Penjahat mulia memutuskan untuk mengirim kau. Namamu Guo atau Lin? Baiklah. Bicaralah dulu. Bukankah Tuan berkata bahwa saya tidak pantas memiliki nama? Kau berani membantah? Karena mewakili keluarga Su. Maka akan kuberi namamu di perusahaan. Sebagai direktur. Ini tempat kerjamu. Kenali dulu lingkungannya. Apakah kamu hanya duduk menunggu makan saja? Kamu babi ya? Baru saja sarapan. Pihak sana meminta wawancara secara terpisah. Kita tidak boleh masuk. Apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan? Pikirkan sendirilah. Tenang saja.
Aku sudah bertahun-tahun menjadi kurir. Apa dia bisa lebih hebat dari pelanggan yang memberi ulasan buruk padaku? Tuan rumah, semuanya sesuai pengaturan Anda. Mereka sekarang sudah percaya bahwa saya adalah kepala keluarga Lin yang baru. Karena mereka semua ingin melihat leluconku. Maka, mari kita beri mereka pertunjukan yang bagus. Jangan sia-siakan panggung yang sudah mereka siapkan. Di sana sudah pasti terurus, kan? Tenang saja, sudah kukontak lebih dari 20 perusahaan, mereka tidak datang hanya untuk menonton. Semua media ini kau yang undang, kau takut keluarga Su tidak cukup malu? Ya, bukan aku, tapi keluarga Lin yang menyebarkan kabar itu. Dan Anda jangan khawatir, sebelum masuk pun aku sangat yakin, pasti ada cara untuk membujuk keluarga Lin, seorang buta huruf yang bahkan tidak lulus SMP. Mengandalkan dia untuk membujuk keluarga Lin sungguh mimpi. Aku seharusnya tidak mendengarkanmu. Jika sampai diketahui oleh kepala keluarga, kita berdua akan mendapat masalah besar. Nama baik kita tercemar, tidak akan menguntungkan kita berdua. Tenang saja. Aku tidak bisa membelimu meskipun aku mencintaimu. Hai, halo. Bagaimana pengaruh negosiasi ini terhadap Susi? Apakah negosiasi ini membuat Susi tidak nyaman? Kerjasama apa yang bisa dicapai oleh keluarga Lin dan Susi? Susi tidak dikalahkan oleh pihak lawan. Tuan, yang penting adalah keinginan yang kuat. Mengapa Susi menolak untuk bernegosiasi? Tuan muda Xiaolan, kukira keluarga Lin benar-benar akan mengangkat Susi. Omong kosong, ku tahu kau tak bisa diandalkan. Pulanglah dan tunggu hukuman palsu untuk kepala keluarga Lin. Kau berani sekali. Jangan pedulikan orang miskin ini. Kalau ada urusan, bicarakan denganku. Tidak perlu, Su, kakek benar-benar membesarkan menantu yang baik. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Kita ubah akuisisi menjadi kerja sama saja. Biarkan Lin Fan yang membicarakan hal selanjutnya denganku. Baik, bagus sekali. Keluarga Lin dengan aset ribuan miliar bersedia bekerja sama dengan Susi. Kurasa mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani meremehkanku di Beijing. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Bukankah keluarga Lin menyerahkan semuanya kepada Lin Fan? Kau melakukan pekerjaan yang bagus kali ini. Tidak berani, tidak berani. Kedelapan menteri keluarga Lin itu semua menghormatimu. Lagi pula aku hanya karyawan biasa. Jauh berbeda bobotnya. Memang benar, menyuruhmu seorang karyawan biasa untuk bernegosiasi kerjasama dengan keluarga Lin. Sangat tidak sopan. Begini, besok aku tugaskan kamu sebagai pemimpin proyek ini. Jadikan saja dia kepala pengawas. Ayah, dia itu orang tidak berguna. Bagaimana bisa menjadi kepala pengawas? Ini bukan urusanmu. Besok kamu bawa Lin Fan untuk mengurus pendaftaran kerjanya. Anak ini, jangan-jangan dia menyembunyikan kemampuannya. Aku tidak tahu bagaimana langkah selanjutnya Tuan Muda akan bernegosiasi kerjasama dengan keluarga Lin. Misalnya pembagian keuntungan. Itu mudah, kita pakai cara lama kita mengirim makanan. Bekerja lebih banyak, mendapat lebih banyak. Siapa yang bekerja lebih keras akan mendapatkan lebih banyak. Nanti kita kirim saja lebih banyak orang. Bagaimana? Ada masalah? Ada masalah? Hehehe. Tidak. Kurasa ide menantu ini bagus. Nanti kalau Tuan bertanya, jawab saja seperti itu. Tentu saja aku akan mengatakannya, tapi tanggung jawab ini. Hei! Begitu saja kau akan membicarakannya. Kau kira kepala keluarga Lin adalah teman miskinmu yang mengantar makanan? Anda pikir tidak baik? Baik apanya? Kau itu menyebalkan, bahkan lebih buruk dari kacang tanah. Padahal kepala pelayan Zhou mengatakan itu bagus. Bagaimana menurutmu? Tuan Zhou, sebelumnya kau jelas menyuruhku melapor seperti ini pada ayah mertuaku. Kau menjebakku. Aku tidak. Tuan muda kedua, jangan hanya percaya ucapannya. Kalau begitu, serahkan saja masalah ini pada Tuan Zhou. Aku, seorang yang tidak berguna, telah mengacaukan kontraknya. Dia ini sedang mengabaikan tanggung jawabnya. Dia itu, anak miskin yang masih bau kencur. Biar ku bereskan. Dia benar-benar mengira kita, keluarga Su, tidak bisa tampaknya. Apa, keluarga Lin ingin membatalkan perjanjian, tapi mereka bilang hanya, mau bicara sesuai aturan. Kau ini sampah, hal sekecil ini saja tidak bisa kau urus. Dan mereka juga bilang, mengatakan apa? Mereka mengatakan jika bukan karena Tuan Muda, mereka akan berbalik dan bekerja sama dengan keluarga Song. Keluarga Song adalah musuh bebuyutan kita selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana menurut Anda tentang masalah ini? Bagaimana lagi?
Cari tuan muda. Jika dia menolak, hanya perlu memohon padanya. Aduh, bukan hari raya. Pak Zhou Sudi memberi hormat sebesar ini. Saya tidak punya uang saku untuk Anda. Mengenai negosiasi menantu saya dengan keluarga Lin, saya mohon Anda pergi sekali lagi. Pak Zhou, bukankah Anda orang yang cakap? Mengapa harus memohon pada saya? Aduh, tuan muda, Anda sangat mulia. Tentu saja tidak akan mempermasalahkan seorang bawahan seperti saya. Sebelumnya ayah mertua berkata bahwa saya menyebalkan. Bahkan tidak sebesar kacang tanah. Saya takut akan merusak segalanya. Itu karena saya hilaf sebentar. Semoga menantu yang bijak tidak mempermasalahkannya. Kita semua demi Susi. Tapi di Susi, aku hanyalah direktur yang tidak berharga. Ayo, kerja sama ini berhasil. Langsung saja aku promosikan kamu menjadi wakil direktur. Penulisan seperti ini tidak masalah, kan? Ada masalah apa? Keluarga Lin adalah grup internasional. Cara kerjamu sebelumnya mungkin berbeda. Ada apa bedanya? Kupikir keluarganya juga biasa saja. Teman-teman kurirku saja lebih berwibawa darinya. Bagaimana kalau kita revisi lagi? Revisi apa? Kirim saja seperti ini. Jadi tuan tanah. Haha, kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Su kita. Kerjasama senilai 100 juta berhasil kita dapatkan. Memang didikan ayah mertua yang baik. Pengurus rumah Zhou, segera atur pertemuan perayaan kemenangan. Biar seluruh komite kota tahu bahwa keluarga Su telah mendapatkan menantu yang terhormat. Hahaha, baju ini tidak bagus. Tidak pantas untuk menantu saya. Siapkan beberapa barang bawaan. Yang terbaik. Gunakan kartu Su King. Ayah, uangku masih kurang. Kau setiap hari membeli barang-barang yang tidak berguna. Mulai sekarang, bagi limit kartu kreditku menjadi setengah untuk Lin Fan. Ayah. Ini tidak pantas, ayah. Ada apa yang tidak pantas? Tidak mungkin kita membiarkan orang luar menganggap keluarga Su memperlakukan menantunya dengan buruk. Kau yakin semuanya sudah diatur dengan baik kali ini? Jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Tenang saja, semuanya orang luar daerah. Mereka pasti tidak akan kabur. Jangan sampai membunuh mereka. Cukup beberapa malam saja berbaring di tempat tidur. Baik. Orang tua itu sekarang sudah mulai menandatangani kontrak kerja sama kita, jangan pergi dulu. Tenang saja, saya dengar keluarga Su mengadakan pesta perayaan malam ini. Bagaimana menurut Anda, apakah saya perlu muncul? Tidak perlu, jangan biarkan mereka mengatur kita. Teleponnya masih tidak tersambung. Media dan para tamu sudah datang. Orang-orang kampung seperti mereka mana punya konsep waktu sih. Bagaimana kalau kita mulai saja dulu? Tidak bisa begitu. Hari ini dia adalah tokoh utamanya. Tuan, Bapak duluan saja yang memulai. Nanti jika Tuan Muda benar-benar tidak bisa datang, maka saya akan mewakili dia. Saya maksudkan, jika terpaksa. Maka hanya bisa begitu. Terima kasih kepada seluruh media dan para tamu terhormat yang telah meluangkan waktu berharga untuk hadir. Keberhasilan kerjasama kita dengan Lin kali ini. Semuanya berkat. Kami dapat bekerja sama dengan Lin dengan sukses. Semuanya berkat usaha dan kerja keras saya. Tentu saja, juga ada bantuan dari beberapa orang. Misalnya, ayah mertua saya. Apa, bukannya malah tidak menabrak orang yang dia kirim, dia malah menabrak tiang listrik sendiri. Hitung saja nyawanya yang kecil itu, lain kali dia pasti tidak akan seberuntung itu. Tuan muda, Tuan besar menyuruhmu ke ruang belajar. Saya dengar kau selalu menyuruh Lin Fan tidur di kamar pembantu. Itu kemauannya sendiri. Omong kosong. Sekarang dia adalah menantu laki-laki keluargaku, keluarga Su, apalagi wakil presiden Su. Malam ini, suruh saja Lin Fan kembali. Ayah. Aku lebih baik tinggal di kamar pembantu saja. Aku menggertakkan gigi dan mendengkur saat tidur. Jangan menyusahkan Su King. Ya, lihat saja dia sendiri yang mengatakannya. Itu karena dia rendah hati. Pasangan pengantin baru mana yang tidur terpisah kamar? Kau tahu itu pernikahan palsu. Aku tidak tahu. Pernikahan palsu tidak akan mendapatkan warisan ibumu.
Ambil barang-barang dari Lin Fen di Yorenfang dan bawa pulang. Kau sendiri yang pergi. Maaf. Mungkin nanti akan mempengaruhi kalian melihat kontrak penerangan malam. Lusa ayah ulang tahun. Kamu berencana memberi apa? Kalian, ibu-ibu biasanya memberi apa? Tentu saja barang antik, mainan, dan perlengkapan giok. Barang-barang bagus itu. Kuperingatkan kamu ya, jangan terlalu pelit hadiahnya. Jangan sampai membuatku malu. Bukan uangku. Dari mana aku mendapatkannya? Bukankah kau sudah dipromosikan menjadi wakil direktur? Sedikit uang seperti itu saja tidak bisa kau keluarkan. Lucu sekali. Mata tua. Hehe. Kalian sudah percaya. Setahun sekali saja. Bukan barang bagus. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Barang yang ditampilkan Guye pasti lebih baik daripada milik kita. Sebenarnya itu bukan barang bagus. Bukan barang bagus. Kalau begitu jangan diberikan. Memalukan. Ambil saja, setidaknya itu menunjukkan ketulusan hati. HMPH, ini jelas barang bekas dari pasar loak. Jangan-jangan ini barang rongsokan dari tempat sampah. Tuan tanah ulang tahun, sepertinya tidak cocok ya, menantu memberikan jam. Cocokkah? Aku dengar ini pernah dipakai oleh keluarga kerajaan Eropa. Hei, ini jelas barang bekas dari pasar loak. Masih keluarga kerajaan Eropa, tapi ini jelas tertulis barang langka. 20 juta yuan, pasti uang korupsi. Tidak mungkin. Kalau perusahaan benar-benar menggerakkan uang tunai sebanyak itu, aku tidak mungkin bisa menggantinya. Lalu dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Anak itu mungkin tidak sederhana. Bagaimana bisa, padahal aku waktu itu asal pilih saja di tempat banyak kurir makanan. Aku akan menyuruh orang untuk menyelidikinya. Kalau dia mau menyelidiki, berikan saja dia kebenarannya. Dengan melakukan itu, Tuan Kepala Keluarga akan terungkap. Jika dia terungkap, barulah dia akan bertindak. Jika dia bertindak, barulah ada celah. Anda yakin dia terkait dengan kematian Nyonya Tua dulu? Kita harus mencobanya untuk mengetahuinya. Maksudmu diam-diam bergabung dengan keluarga Lin? Tuan, pikirkanlah, keluarga Lin dan Tuan malah bersekongkol dengan seorang pemuda dari kalangan militer. Pasti dia yang setuju menjadi mata-mata. Apalagi jika keluarga Lin tidak memberinya lebih banyak daripadamu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli barang haram ini? Maksudmu keluarga kita, keluarga Su, tidak boleh menerima orang yang berkhianat seperti ini. Tapi keluarga Lin secara spesifik meminta obatnya. Tapi bagaimana jika mereka kabur? Keluarga kita, keluarga Su, jika dia benar-benar membelot ke keluarga Lin, keluarga kita, keluarga Su, akan lebih cepat hancur. Pergi. Panggil Lin Fan kemari. Apa maksud Tuan? Berlututlah kau di depanku. Saya tidak bersalah. Mengapa harus berlutut? Aku bertanya padamu, dari mana uangmu untuk membeli ini? Ini, saya tidak bisa mengatakannya. Apakah kau menerima suap dari tetangga? Aku tidak. Jika aku menerimanya, aku sudah lama menyumbangkan uang dan melarikan diri. Bagaimana mungkin aku bisa membeli hadiah semahal ini untukmu? Tuan, kau berhutang padanya, dan harus menyumbangkan uang dan melarikan diri. Kepala pelayan Zhou sakit, dia perlu diobati. Yang kukatakan adalah jika kau seharusnya sudah lulus sekolah dasar, kan? Jangan bicara omong kosong. Kau pasti merasa bersalah. Katakan saja hari ini, uang untuk pemakaman dan barang antik itu dari mana? Ini benar-benar tidak bisa kukatakan. Kalau kau tidak mau mengatakannya, minggir kau. Bawa jam bututmu itu. Bapak mertua. Anda yakin? Cepat bawa barang anehmu itu dan pergi dari sini. Baiklah, itu kata Anda. Ini bernilai 20 juta loh. Jangan berpura-pura di sini. Tuan kita sudah melihat banyak barang bagus, kami tidak tertarik. Ibu. Kau masih akan menelepon teman-temanmu yang mengemis itu untuk datang. Tuan Kepala Keluarga Lin, ya, jam antik pemberian Tuan ditolak oleh Kepala Keluarga. Katanya itu barang berhantu dengan asal-usul yang tidak jelas. Mertua menyuruhku pergi bersama barang-barang ini. Tuan Kepala Keluarga Lin, salah paham, salah paham. Kukira kakek Su akan mengirimku ke Gunung Shou untuk dibuang. Tidak, bagaimana mungkin? Aku bahkan belum sempat menghormatinya. Lalu, apa yang terjadi tadi? Semua salah Lin Fan.
Anak itu tidak menjelaskan dengan jelas. Seandainya tahu kalau itu Lin Song, sudah lama sekali aku membawakan hadiah untuk berkunjung. Tidak perlu. Kakek Su senang saja. Senang, senang. Yang paling aku sukai adalah Wang Fan. Aku akan mengantarkannya sendiri kepadamu. Apa kau bilang Lin Fan adalah anak haram dari kepala keluarga bisnis Lin? Benar sekali. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, dia dan keluarga Xian adalah saudara kandung. Memang begitu, sejak kecil Lin Fan berbicara dengan ibu kandungnya, dan tidak tahu identitasnya sendiri. Apakah ini benar? Kepala keluarga Lin begitu memberinya muka. Tujuannya hanyalah ingin menghancurkannya dengan pujian. Baik. Kalau begitu aku akan membantunya. Membantunya dengan baik, anak muda Lin Fan ini. Xia Chong sudah memberitahunya sesuai perintah Tuan. Dia akan datang segera, dia akan segera datang. Pengurus rumah, apa maksudmu? Maksudku apa? Kau membuat tumpukan barang yang bahkan anjing pun tidak mengerti. Maksudmu apa? Kau tidak mengerti, jadi kau anjing. Jangan main-main denganku, sekarang kau tidak becus bekerja. Bagaimana bisa dipercaya dengan cara seperti ini? Kalau saja aku sudah menyelesaikan semuanya, lalu untuk apa kalian dibayar? Kau mengada-ada. Bapak mertua saja belum bicara apa-apa. Pengurus rumah Zhou, apa hakmu ikut campur? Apa kau ingin menggantikanku? Aku. Apakah kau benar-benar mengira pembukuan keluarga Su bisa kau kendalikan seenaknya? Ini bukan urusanmu. Benarkah? Kau bilang bagaimana jika ayah mertuamu tahu kau mencuri uang keluarga Su untuk membeli rumah dan membangun properti? Memang pantas kau dapatkan. Benarkah? Bagaimana aku bisa tidak tahu tentang ini? Bagaimana aku tidak menyadari selama ini bahwa kau adalah anak yang tidak tahu berterima kasih? Tuan, dengarkan saya. Tidak perlu dijelaskan. Sebaiknya ceritakan saja. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. 5 juta. Dulu jumlah kecil aku sudah malas mengurusnya. Sekarang berani sekali langsung mengambil 5 juta. Apakah nanti seluruh harta Susi akan menjadi milikmu? Ibu, memang benar. Ibuku sakit dan sangat membutuhkan uang. Tidak perlu dijelaskan lagi. Sekarang serahkan semua kunci gudang dan berangkas rumah kepada Li Fan. Tidak perlu diuruskan. Anak muda itu pasti sengaja. Saat Tuan Tua Chuan Kiao datang, dia mengecewakan saya. Sekarang mengatakan ini apa gunanya? Pikirkan bagaimana cara mengambil kembali hak pengelolaan rumah tangga itu yang sebenarnya. Nona dan menantunya baru saja mengambil kunci ke kuil. Pergi ke kuil bagus sekali. Dia benar-benar mencari kematian sendiri. Tidak heran aku. Orang tua itu kelihatannya bukan orang yang saleh. Ternyata orang tua itu ada di luar. Lin Fan, kau sudah berani sekali. Vihara rumput dewa. Vihara itu pun bukan tempat yang bisa kau masuki. Aku benar-benar tidak tahu kalau ini tempat terlarang. Omong kosong. Sudah lama kau di sini. Bagaimana mungkin kau tidak tahu, jika kepala pelayan Zhou bisa masuk kamar tidur nona muda di malam hari? Aku hanya ingin pergi ke kuil untuk berdoa. Kau melihat apa di dalam? Aku melihat Tuan menyuruh kepala pelayan Zhou untuk menemukan orang itu. Nona muda tanpa make up. Bagaimana jika aku bisa menemukan orang yang kalian cari? Tidak mungkin. Aku sudah mencarinya begitu lama dan tidak menemukannya. Diam, kau yakin bisa? Aku mengantar makanan untuk banyak sekali teman-teman. Pasti bisa menemukannya. Kalau kamu benar-benar bisa menemukannya, aku akan memanggilmu Papa. Kau tidak perlu bersikap sesopan itu. Kalau tidak bisa menemukannya, kau harus sujud di depan semua orang. Oke, sudah sepakat. Jika aku menemukanmu, kau harus mengembalikannya. Siapa kau? Lepaskan aku.
Pergi. Coba saja. Kau menyelidiki kasus itu selama bertahun-tahun, tapi tidak berhasil. Li Fan bisa menemukannya. Ketika Sue dan putrinya meninggalkan Jingbei dulu, mereka tidak kembali ke kampung halaman mereka. Begitu banyak orang, seperti mencari jarum di lautan. Nanti, aku takut Lin Fan akan sembarangan mencari orang untuk menggantikannya. Kau ingin membalas dendam untuknya. Kau sebenarnya siapa? Sama seperti dirimu, orang yang ingin membalas dendam untuk ibunya. Kecuali kau tidak ingin membalas dendam. Tentu saja aku mau. Apa kau akan meninggalkan aku, Tuan Mo, dan semua kekayaan keluarga kaya raya ini? Aku dan ibuku yang akan menanggung semuanya untuk menjemputnya. Dia meninggal muda sekali. Dalam mimpi pun aku ingin orang tua itu membayar nyawanya. Kalau begitu, tujuan kita sama. Dia juga membunuhku dulu. Aku bisa membantumu, tapi kau juga harus membantuku. Anda begitu yakin gadis itu akan setuju membantu Anda? Lagi pula, dia adalah ayah kandungnya. Kau yakin kita bisa menunggu dan melihat? Ini sudah 2 hari. Menurutku, menantu pasti belum menemukan orang itu dan tidak berani kembali. Bukankah dia kemarin sangat yakin dan berkata punya jaminan? Pasti takut kau akan menuntut tanggung jawabnya karena sembarangan memasuki aula Buddha, mencari alasan untuk kabur. HMPH, jika dia berani menipuku, dia akan mendapat akibatnya. Hanya kamu sendiri. Atasan, Su Qingcan, dia pergi perawatan kecantikan. Aduh, kau menjamin padaku sambil bertepuk dada akan menemukannya. Nona muda sekarang di mana? Tuan, lihatlah. Karena kau tidak membawa orang itu kembali. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku menyelidiki penyusupan ini. Masalah di ruang sembahyang, selesaikan dengan berlutut di sana. Tuan, tiba-tiba ada seseorang di luar. Katanya putri kandung Tuan. Sekarang siapapun bisa mengaku aku sebagai putri untuk mendapatkan keuntungan. Kau bilang dia kakakku, buktinya apa? Ini catatan harian ibuku, dan barang-barang yang dulu kukasih padanya. Apakah kau butuh buku catatan tentang tanda lahirnya? Ah, sudah tua. Ingatanku sudah mulai kabur. Dia waspada terhadap pemalsuan. Siapa yang tahu apakah dia asli atau palsu? Yang dikatakan kepala pelayan masuk akal. Sengaja ku bawa obat dari ayah mertuaku. Orang tua itu melakukan tes DNA di universitas. Itu adalah data besar. Tidak perlu tes DNA langsung. Saya juga percaya dia adalah putri saya. Saat saya pergi, usianya baru 2 tahun. Sekarang dia sudah menjadi gadis dewasa. Dia sangat mirip dengan ibunya saat muda. Yang penting dia adalah putriku. Aku rasa aku tidak mengecewakan kepercayaan ayah mertuaku. Tidak mungkin. Diam. Semua ini berkat Lin Fan. Kedepannya, urusan besar kecil di rumah akan kuserahkan padamu. Kau adalah orang kedua setelahku. Nak, mulai sekarang kau tinggal di rumah saja. Katakan pada keluargamu, kau ini, nona muda. Ayah, lalu aku? Kau lebih muda dariku. Tentu saja, nona kedua. Membeku ngapain? Cepat selenggarakan pesta untuk merayakan kepulangan nona muda. Oh, kepala pelayan Zhou, apakah kau lupa sesuatu? Apa ya? Sebelumnya kau bilang aku harus menemukan kembali nona muda yang sebenarnya. Lin Fan, jangan keterlaluan. Hei, bagaimana cara bicara dengan menantu laki-laki? Saya salah. Lin Fan, bajingan, dendam ini tak akan kubiarkan. Sumpahku, sebelum terbalaskan, Tuan tua semakin mempercayainya sekarang. Kau bahkan kehilangan hak pengelolaan rumah. Dengan apa kau akan membalas dendam? Apalagi dia masih menantu kesayangan Tuan tua. Untuk apa masih menginginkan posisi pengelola rumah? Nona muda baru saja kembali. Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Apakah ada yang kau butuhkan? Sekarang ini keadaan darurat. Jika ada yang kubutuhkan, aku akan mencarinya pada kepala pelayan. Dia seorang dewa. Dan dia bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Bukan kakaknya. Dia juga baru saja pulang. Kau berani tidak menghormatinya, urusanmu apa? Kami belum menikah. Sekalipun sampai ke kakek sekalipun, tidak ada alasan untuk melarang putriku berpacaran. Kau bajingan Zhou. Kau sudah dapat ini, masih melirik yang lain. Kiki, berhenti memukulnya,
Banyak orang yang melihat, "Loh, kau tidak apa-apa." Tidak apa-apa. Kenapa? Kakak baru pulang sudah mau merebut pacarku. Jangan ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan, lihat saja, kau menangis seperti siluman kecil. Kalau kata-katamu ini sampai didengar oleh kepala keluarga, kau akan menyesal. Lin Fan, jangan lupa, kau adalah pengelola khusus milik suamiku. Orang tua itu jelas-jelas ingin memberikan warisan kepada Lin Fan dan putri kandungnya, barang tak berguna ini. Jika terus begini, kau bahkan tidak akan mendapatkan bagianmu, kecuali kau menyembunyikan diri. Apa yang kau lakukan? Lakukan saja nanti baru tahu. Tapi nona kedua sebaiknya menjelaskan dengan jelas. Saya adalah nona Yang, kau adalah menantu yang murah. Sekarang Su Yan sudah kembali, kita berdua sewaktu-waktu bisa disingkirkan. Jadi maksudmu? Kakek sekarang menyukai kamu, jika kau bekerja sama denganku. Aku tidak suka diselingkuhi. Dan lebih tidak suka menggunakan rencana Lin Fan yang dirancang oleh kepala pelayan Zhou. Jangan keterlaluan. Jangan mengada-ada. Mengada-ada. Lihat saja penampilanmu seperti siluman kecil itu. Jika kata-katamu ini didengar oleh kepala keluarga, kau akan menanggung akibatnya. Lin Fan, jangan lupa kau adalah suami dan pengelolaku. Benda yang tidak berguna ini, kakek sekarang jelas-jelas akan memberikan semuanya kepada Lin Fan dan putrinya. Jika terus seperti ini, aku benar-benar tidak akan mendapat bagian, kecuali Lin Fan. Apa yang kau lakukan? Setelah melakukannya, kau akan tahu. Nona kedua, lebih baik dijelaskan dengan jelas. Saya adalah Yang Nu, kau adalah menantu yang murah. Sekarang Su Yan sudah kembali, kita berdua sewaktu-waktu bisa tersingkir. Jadi maksudmu? Kakek sekarang menyukai kamu, jika kau bekerja sama denganku. Aku tidak suka memakai topi hijau, aku bahkan lebih tidak suka menggunakan Lin Fan yang diatur oleh kepala pelayan Zhou. Jangan keterlaluan. Yun Fan, berani-beraninya kau pergi hari ini. Kau jangan harap bisa kembali ke keluarga Su kita lagi. Nona kedua, apa hakmu mengatakan ini padaku? HMPH, lelucon. Kalau bukan karena aku dulu, kau bahkan bukan seekor anjing liar di pinggir jalan pun. Pergilah sejauh mungkin. Aku menunggu kau merangkak memohon padaku. Tuan kepala keluarga, cepatlah kembali. Barang-barang peninggalan nyonya tua terbakar. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa tiba-tiba terbakar? Saya tidak cakap. Ketika sampai di sana, kamar nyonya tua sudah habis terbakar. Keluarga Lin yang disebut-sebut. Jangan urusi ini lagi. Aku akan menyelidikinya sendiri. Akan menekan keluarga Su. Biar mereka yang datang kepadaku. Kepala keluarga Lin, kerjasama kita berjalan lancar. Mengapa kau tiba-tiba ingin menarik investasi? Kerjasama kuartal ini berjalan baik, kau tahu siapa yang melakukannya, kan? Bukankah Lin Fan? Selama ini aku selalu menugaskan semuanya kepadanya. Lebih baik Tuan bertanya kepada nona kedua keluarga Ning. Apakah dia mengira keluarga Lin kami mau menerima siapa saja? Jika dalam 3 hari Lin Hua tidak datang, Susi bersiap-siap untuk bangkrut saja. Jika dia sampai bangkrut, bukankah aku seharusnya kembali? Omong kosong. Paman dari keluarga Su telah kembali. Orang ini bernama Su Litung, adalah adik laki-laki satu-satunya dari Nyonya Tua Su. Selama belasan tahun ia berada di luar negeri, adik laki-laki satu-satunya. Maka seharusnya dia yang mewarisi bisnis keluarga Su. Bagaimana bisa sampai ke tangan kakek Su? Kudengar dulu dia pernah membuat masalah, meninggalkan keluarga Su atas kemauan sendiri. Pergi dan selidiki ini untukku. Su Lidong tiba-tiba kembali di saat seperti ini. Pasti tidak sesederhana itu. Kakak ipar, bukankah kau harus memberi penjelasan padaku? Penjelasan apa? Menjelaskan bahwa kakakku tidak bisa punya anak, namun kau punya anak perempuan sendiri. Memang benar aku yang salah dalam masalah Su Yan dulu. Tapi selama ini aku tidak pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Bisa dibilang aku sudah cukup bertanggung jawab pada kakakmu. HMPH, jangan berpura-pura. Katakan saja. Kenapa perusahaan sushi di tanganmu sampai bangkrut? Tidak ada itu. Kami hanya sedikit salah paham dengan pihak keluarga Lin. Tunggu menantuku bertindak, semuanya akan terselesaikan. Tetapi jika orang-orangmu tidak mampu mengatasinya,
maka aku akan kembali ke Suzhou dan memimpin sendiri. Kau tahu betapa pentingnya Lin Fan bagi keluarga Su. Namun kau malah membiarkannya pergi. Ayah, meskipun adikku salah, tetap saja ini urusan keluarga kita. Jika sampai mempengaruhi bisnis perusahaan, itu tidak benar. Ini urusan kami berdua. Ada hubungannya apa denganmu, kakek benar? Sekarang membiarkan prajurit berpangkat rendah mempengaruhi urusan resmi tidak boleh. Lalu bagaimana sekarang? Cari. Berlututlah dan mintalah kembali Lin Fan untukku. Kok kamu? Ah, maaf, sebelumnya aku yang salah. Apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Kataku aku salah. Nona Su, mau ngapain lagi? Tampar aku lagi. Minta maaf juga sudah. Sekarang kau bisa pulang denganku, kan? Mengapa aku harus pulang denganmu? Kaulah yang mengusirku dari keluarga Su sebelumnya. Sekarang kau menyuruhku pulang lagi. Aku ini bahkan lebih rendah dari anjing liar di pinggir jalan. Bagaimana bisa pantas untuk keluargamu, keluarga Su? Sebelumnya aku salah. Kumohon, pulanglah denganku. Pulang juga bukan tidak mungkin. Tergantung kesungguhan nona kedua. Apa yang ingin kau lakukan? Tentang urusan Nyonya Tua Su, kau tahu berapa banyak? Kau bertanya ini untuk apa? Saat kau menikah denganku dulu, bukankah karena wasiatnya? Aku ingin tahu lebih banyak. Oh, kakek itu adalah menantu. Jadi banyak harta yang tidak bisa dia kendalikan. Semuanya berdasarkan wasiat nenek. Lalu, apakah dia dulu punya kerabat atau teman? Saya kurang tahu. Kalau begitu, kamu pulang saja. Hari ini, jika kau tidak membawa kembali Lin Fan, kau juga tidak perlu kembali. Dan, semua harta dan kartu kredit atas namamu akan dibekukan. Ayah, apa kau tidak mau pulang denganku? Kakek akan mengusirku. Tenang saja. Aku tidak melihat ketulusan nona kedua. Su Yan kembali. Kakek semakin tidak suka padaku. Jika kau tidak segera kembali bersamaku, aku akan diusir dari rumah. Kalau begitu, jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku benar-benar tidak tahu. Aku diadopsi. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Kau sebaiknya berpikir masak-masak. Aku juga demi kebaikanmu. Kau harus ingat, pembagian harta keluarga Su diatur dalam wasiat Nyonya Tua Su. Bagaimana jika dia diam-diam memberikan bagian kepada kerabat dan teman-temannya? Bukankah usahamu akan sia-sia? Keluarga Su tidak punya Nyonya Tua Pang, dan tidak ada anak lainnya. Jadi saat itu dia juga tidak punya. Ada seorang nyonya bermarga baik yang berhubungan dekat dengan nenek-nenek itu. Bermarga baik. Sebelumnya ia juga menikmati waktu di rumah untuk beberapa waktu. Lalu setelah kembali tidak lama kemudian ia meninggal. Karena apa ia meninggal? Kau tahu, siapa yang tahu? Sudah bicara lama sekali, dan itu tidak terlalu berhubungan dengan harta warisan keluarga. Ini pasti benar. Ini sudah batas waktu terakhir dari pihak keluarga Lin. Jika kita tidak segera mengirim orang, mereka akan membatalkan kerja sama. Arus kas perusahaan kita, Susi, akan benar-benar terputus. Kakak ipar, jika kau bersedia memberikan 30% saham padaku, aku bisa mencobanya. Mendengkus 30%. Kau memanfaatkan keadaan. Mana yang lebih penting? Pikirkanlah baik-baik. Tidak perlu repot-repot. Sudah kembali. Bapak mertua, jangan khawatir. Pihak keluarga Lin sudah saya kunjungi. Rencana proyek kuartal ini juga sudah saya kirimkan. Berani sekali kau bicara. Mengirimnya adalah satu hal. Keluarga Lin mau melihatnya atau tidak, adalah hal yang lain. Kontrak ini sudah ditandatangani oleh pihak keluarga Lin. Biar saya ambil kembali untuk dilihat ayah mertua. Mantu yang baik, kau menyelamatkan Susi lagi. Memang seharusnya begitu. Beliau ini. Ini adik dari Nyonya Tua, Su Lidong, baru kembali dari luar negeri. Kalau dilihat dari garis keturunan, seharusnya dipanggil Paman. Oh, ternyata Paman. Nama saya Lin Fan, menantu keluarga Su. Baik yang tua maupun yang muda, semuanya menyukai menantu yang tinggal di rumah istri. Kembalinya Su Litong kali ini mungkin tidak berniat baik. Maksud ayah mertua adalah dia ingin masuk. Susi,
Awasi dia ketat-ketat. Hoh, sampai 9 lekuk, 7 bagian penuh. Keponakan, apakah kau tidak mengerti aturan Jiu Zhou? Aku belum pernah menuangkan anggur. Memang tidak mengerti. Tidak mengerti harus belajar. Minumlah sebagai hukuman untuk dirimu sendiri. Aku tidak bisa minum alkohol. Tidak bisa minum alkohol. Lalu bagaimana kau akan pergi menghadiri acara minum-minum dengan paman nanti? Aku akan minum untuknya. Jangan sampai mengecewakan paman. Kau minum bukanlah untuk kita, cek kecil. Apalagi rencana paman? Lalu aku. Kakek memaksa kau berlutut agar aku kembali. Kau tidak membenciku, suami istri bicara soal membenci atau tidak. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Ini jelas bukan perasaan suami istri. Minumlah selagi hangat. Setelah minum, tidurlah lebih awal. Bagaimana? Supnya sudah diminum, aku sendiri melihatnya minum. Kau memang kejam sekali. Sampai tidak habis diminum. Orang sampah itu, aku hanya pengantar makanan. Berani juga mengambil kesempatan dalam kesusahan, memaksa saya untuk berlutut. Kata-kata ini tidak bisa kutelan. Bukankah dia ingin membela nona muda? Tunggu sampai tuan tua melihat kakak ipar dan suami adik perempuannya bergulat bersama. Itu baru disebut seru. Dia membuat kita menanggung begitu banyak dendam. Kita juga harus membalas dendam padanya sekali. Oh, tolong ambilkan saya handuk. Aku sangat panas. Mari kita minum anggur bersama. Jangan bertele-tele, cepat minum saja. Aku ingat kita bahkan tidak pernah minum saat menikah. Kakak, mengapa sejak pagi sekali kau sudah menghalangi pintu rumahku? Nona Su. Kau benar-benar diracuni, Nona Su memberi obat. Mari kita minum anggur bersama. Lin Fan, kau bajingan, berani-beraninya kau menipuku, keluar kau. Hal yang membuatku marah, kau sudah mempermalukan keluarga Su. Ayah, aku juga ditipu. Jangan panggil aku ayah, kau bukan anak kandungku. Orang sepertimu itu seperti lumpur, tak akan pernah bisa maju. Bagaimana menurut Anda tentang masalah ini? Singkirkan dulu para wartawan itu. Adapun dia, rumah sakit jiwa tempatnya. Jika kau berani menyentuhku sedikit saja, katakan saja pada orang lain bahwa aku hamil. Anak itu anakmu. Aku bahkan tidak pernah menyentuhmu. Tapi siapa yang akan percaya, mobil rumah sakit jiwa tuan muda sudah datang. Dengan sifat ayahanda, maukah beliau membiarkanmu pergi dan menceritakan ini pada orang lain? Aku tidak mau pergi ke rumah sakit jiwa. Lin Fan, tolong selamatkan aku. Kakek sangat menghargai kamu. Pasti kamu punya cara, benar kan? Kamu bilang apapun yang kuminta akan kamu lakukan. Nyonya Tua Su, bagaimana sebenarnya sahabat karib Nyonya bayi itu meninggal? Tuan, menyerahkan nona kedua kepada menantu laki-laki. Bukankah itu agak tidak tepat? Bagaimana jika menantu laki-laki itu menjadi lunak hati? Mereka bagaimanapun juga suami istri. Sudah berapa lama kau mengikutiku? Tuan, Anda lupa, saya telah menjadi pembantu di keluarga Su sejak usia 25 tahun. Sudah 20 tahun. Sejak kapan urusan keluarga Su menjadi urusanmu untuk ikut campur? Dulu, Nyonya Bai berkunjung ke rumah. Kebetulan, kekasih Tuan di masa muda muncul. Tuan membocorkan rahasia tentang anak perempuan di luar nikah itu. Biarlah kepala pelayan Zhou memberi Nyonya Bai obat. Detail lebih lanjut, aku benar-benar tidak tahu. Kita harus bertanya pada kepala pelayan Zhou. Kepala pelayan Zhou, dia seharusnya tidak kenal Nyonya Bai. Bagaimana dia bisa begitu mudah berhasil? Kudengar Nyonya tua itu orangnya baik. Sama sekali tidak akan menyangka ada orang yang ingin menyakitinya.
Tuan rumah, Anda menyuruh saya untuk menyelidiki Su Litong. Saya menemukan bahwa ketika Nyonya Tua mengalami kecelakaan dulu, ia juga berada di keluarga Su. Anehnya setelah Nyonya Tua meninggal, ia langsung pergi ke luar negeri. Kau ingin menjadi direktur keuangan? Mungkin kau sudah puluhan tahun tidak kembali. Begitu kembali langsung menduduki posisi sepenting ini. Bagaimana menurutmu pendapat gadis-gadis lain? Kakak ipar berpikir bahwa aku tidak pantas dalam kejadian itu dulu. Ini. Kau mengancamku. Kurasa kepala keluarga kalian sekarang pasti senang mengetahui bagaimana ibunya meninggal dulu. Nanti, meskipun kau sudah punya anak haram dari keluarga Lin, bagaimanapun juga. Atau kau ingin menjadikan kepala pelayan Zhou sebagai kambing hitam? Oh, kepala pelayan Zhou, mau kemana? Ah, kerabat di kampung halaman tiba-tiba meninggal dunia. Aku pergi melayat. Kupikir Tuan Zhou buru-buru pergi menemani Nona Suking. Apa maksud Tuan Muda? Dia tidak melakukan kesalahan. Aku tidak mengatakan Tuan Zhou melakukan kesalahan. Kau sudah bekerja untuk keluarga Su selama bertahun-tahun. Kakek menyuruhmu dan Nona Suking untuk bersama-sama mencari tempat yang baik untuk menikmati masa tua. Tetap saja kepala pelayan Zhou, memikirkan kejadian saat kau meracuni orang dulu. Kau pikir harusnya nyawa dibayar nyawa. Ya, saat itu Nyonya Tua Bai tidak menyangka, kau akan memberinya obat. Jadi dia dengan mudah meminum obatmu sendiri. Bagaimana kau bisa tahu, pembunuh Nyonya Tua Bai memang. Bukan kau, semuanya atas perintah Tuan Tua. Tenang saja, dia juga tidak akan berakhir baik. Bawa pengurus rumah Zhu, orang yang berkhianat itu kemari. Aku akan berurusan dengannya. Tadi aku pergi ke kamarnya, dan menemukan dia sedang mengepak barang untuk melarikan diri. Benar seperti dugaanku. Bajingan ini menerima berapa banyak suap dari Sulubin. Sampai-sampai dia membelot begitu saja. Ini memang tidak terlihat sebelumnya. Lalu bagaimana dengan bagian yang sebelumnya ia tangani di perusahaan? Kau pinjam dulu saja. Su Litung bersikeras untuk kembali ke Susi dan menjabat sebagai kepala keuangan. Aku akan meminta kakek Su untuk bergabung ke perusahaan. Bantulah dia. Tentu saja, ayah mertua ingin putri sulungnya meneruskan bisnis keluarga. Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Tapi saya tahu, Su Lidong pasti akan menghalang-halangi dia. Jangan bilang paman tidak membantumu ya, ini paman adalah saksi Yesus. Kau kirim saja langsung ke perusahaan lawan. Aku sudah memeriksanya. Su Lidong telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan yang diberikan kepada Su Yan. Dalam transaksi ini, Su Yan hampir kehilangan 10 juta. 10 juta? Kau kehilangan 10 juta hanya dengan satu transaksi. Tapi laporan keuangan itu dikatakan paman sudah dirapikan sebelum diberikan kepadaku. Sekarang ini sudah ada kontrak tertulis hitam di atas putih. Hanya dalam beberapa hari. Mau kemana aku mengambil uang tunai 10 juta? Kalau keponakan mau meminta maaf padaku, aku juga bukannya tidak bisa mencari cara untuk membantumu. Tidak perlu merepotkan paman. Kebetulan keluarga Senbei Zhou tertarik untuk membicarakan proyek baru dengan kita. Kontrak sudah ditandatangani. 40 juta. Tidak hanya tidak merugi, bahkan untung 30 juta. Menantu saya benar-benar hebat. HMPH. Entahlah, mungkin dia beruntung. Ya, semua berkat Nona besar. Transaksi besar ini berhasil dimenangkan. Lin Fan. Kamu menjadi menantu bagi Nona kedua saja belum cukup, sekarang malah menjilat Nona besar. Hanya kebetulan saja, kita lihat saja sampai kapan kau bisa melindunginya. Ah, kalau tidak tahu, minumlah lebih banyak lagi. Tidak apa-apa, minum lebih banyak lagi pasti akan tahu. Ini apa sih? Minum saja, tidak apa-apa. Iya, begitulah seharusnya. Benar sekali. Jangan. Maksudnya aku pergi ke kamar mandi. Tidak heran orang-orang di Sulilin semakin jelek. Ternyata sengaja mengatur pelanggan yang tampan untuk
Tentu saja aku bisa minum. Nona Ding, mengapa kau tidak minum? Hah? Jangan beri muka, jangan mau memberi muka. Tuan Huang, ini sedang beradu kekuatan dengan siapa? Kepala keluarga Lin. Tuan, ini menyulitkan nona kita. Nona kita barusan memang kurang ajar. Menghina nona kita. Sekarang aku minum dulu. Ah, maaf sekali. Andai kau bilang lebih awal kau kenal kepala keluarga Lin, aku tidak perlu repot seperti ini kan. Lihatlah, ayo kita segera tanda tangani ini. Sudah diselidiki, orang yang membakar barang-barang peninggalan Nyonya Tua sebelumnya sudah ditemukan. Dia adalah bawahan kita sendiri. Ini juga sudah diselidiki. Dia sebelumnya pernah berhubungan dengan Su Litung. Maksudmu ada pengkhianat di keluarga Lin? Akhir-akhir ini ku dengar kau sangat berpengaruh ya. Beberapa pesanan nona muda berhasil kau kembalikan. Tidak seperti paman. Ku dengar paman bahkan punya mata-mata di keluarga Lin. Maksudmu tentang kasus pembunuhan dan pencurian barang peninggalan nenek mereka? Itu bukan masalah besar. Kepala keluarga Lin sebelumnya punya masalah denganku. Dia hampir membunuhku saat itu. Kali ini aku hanya membalas dendam. Paman benar-benar. Keluarga Lin memang selalu memiliki aturan yang ketat, tapi memasukkan beberapa orang bukanlah hal yang mudah. Keluarga Lin, keluarga kaya ternama itu bagaimanapun juga, tetap saja memiliki pengkhianat di dalamnya. Aku curiga masih ada orang dari keluarga Su yang tahu tentang kejadian waktu itu. Aku akan menyelidikinya sendiri. Jadi dia. Sudahkah semuanya diatur? Ini adalah kali terakhir aku membantumu. Belum pulang kerja? Sudah larut begini, makan malam di luar yuk, restoran di persimpangan jalan itu. Aku yang traktir. Baiklah, sampai jumpa. Kamu sudah sampai di mana? Aku akan menjemputmu. Tidak perlu, aku sudah dekat. 5 menit lagi sampai. Ah. Su Yuan, lepaskan aku. Kau tidak apa-apa. Untung kau datang. Aku sudah sampai di hotel. Mendengar suaramu di telepon tidak beres. Maka aku langsung bergegas ke sini. Ini baru saja kurebut dari orang itu. Ini lencana pengawal rahasia keluarga Lin. Sepertinya mata-mata itu sedikit marah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Sudah waktunya untuk membiarkan tikus di balik layar itu muncul ke permukaan. Ambilkan aku sedikit obat yang tidak berbau dan tidak berasa. Tuan, apa yang Anda rencanakan? Aku sudah muak. Langsung saja selesaikan masalahnya. Baiklah, bawahan ini jamin akan memberinya kematian yang cepat. Tolong perhatikan baik-baik. Tuan muda, Tuan muda. Ada apa ini? Setelah minum teh, perutku tidak enak. Kalau memang benar-benar tidak enak badan, hubungi dokter saja. Memanggil dokter tidak ada gunanya. Ini harus ditanyakan kepada menantu kesayangan kita. Aku bukan dokter. Aku juga tidak bisa memberikan resep obat. Kau tidak bisa memberikan resep obat, tapi kau bisa memberikan racun. Maksudmu apa? Aku melihat sendiri kau memasukkan 1 bungkus obat ke dalam teh kakak iparku. Kau mengira hanya dengan omong kosong kau bisa menjebakku. Kalau begitu, aku juga bisa bilang kau meracuni makanan ayam mertuaku, kalau tidak salah dugaanku. Kantong berisi bubuk obat itu masih ada di sakumu. Berani kau biarkan aku menggeledahmu? Silakan geledah. Kalau tidak ada, bagaimana kau bisa lolos? Jika tidak, kau serahkan saja padaku. Baiklah, kalau begitu, maka kita bertaruh besar. Salah bicara. Karena aku yang memberi obatnya, maka berani kau bertaruh denganku. Kau mau bertaruh apa? Bertaruhlah denganmu sendiri. Wu Zun. Tapi aku tidak punya dendam lama, atau dendam baru. Denganmu, mengapa kau ingin membunuhku? Lebih baik bunuh ayahku saja. Memang, aku dan paman tidak punya dendam membunuh ibuku. Juga tidak ada perselisihan perebutan harta warisan. Kalau begitu, terserah kamu. Jika ditemukan obat di tubuhmu, kamu sendiri yang tanggung akibatnya.
pergi dari keluarga ini, dan jangan pernah kembali. Jika paman tidak ditemukan, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Jadi ini semua rencanamu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang menuduhku menyuruhmu minum obat itu adalah kamu. Yang tidak bisa menemukan apapun juga kamu. Kamu menyuruhnya membuat jebakan ini untuk memancingku. Tujuannya adalah menyingkirkanku dari Susi. Kata-kataku tidak berpengaruh. Perkataan ini harus dinilai oleh kepala keluarga. Untungnya hanya sakit perut, hanya ketakutan semata. Bagaimana keadaannya di sana? Kami sudah menggeledah tubuh Lin Fan. Tidak ada. Kami juga sudah menggeledah kamarnya, tetapi tetap tidak ada. Menantu kesayanganku yang baik, menjebak paman sendiri. Apakah kau sengaja ingin menjebakku? Bukankah paman mengatakan tehnya bermasalah? Aku ingin melihat apa masalahnya. Sekarang aku baik-baik saja, minum teh saja, ada apa lagi? Tanya paman saja, ada apa lagi? Ikhlas menerima kekalahan. Lagi pula kau juga orang biasa. Bukankah kau hanya ingin aku meninggalkan Susi? Keluarga Su tetap harus tinggal di sini. Lagi pula, ini rumahku. Tentu saja, kami yang lebih muda, bagaimana mungkin mengusir paman? Tidak perlu basa-basi. Kali ini aku yang kalah, lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Besok kau urus serah terima dengan Lin Fan. Agar Lin Fan tidak mengerti. Kau ingin bicara apa denganku? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin mengatakan. Berbuat baiklah kepada orang lain, supaya kelak kita masih bisa bertemu dengan baik. Aku tidak akan mengatakannya. Bencana besar. Jika perlu, aku akan menjatuhkanmu. Aku bilang tidak mungkin. HMPH. Siapa lagi yang ku kenal? Kau datang ke makam bawahanmu, lalu katakan padaku, mengapa aku datang ke sini? Kau ingin menjatuhkan kepala keluarga. Ini bisa ku bantu. Paman benar-benar bercanda. Kebaikan ayah mertuaku padaku sangat besar. Aku harus membantunya. Sekarang hanya kita berdua. Tidak perlu basa-basi. Aku akan bicara langsung. Harta keluarga Su, aku minta setengahnya. Sebaiknya kau katakan itu pada ayah mertua. Kau tidak ingin tahu siapa yang membunuh Bai? Kapan kau ingin tahu? Bisa kapan saja menghubungiku. Lagi pula, barang-barang peninggalan Nyonya Bai sudah hancur semua. Orang yang tahu kebenarannya saat itu pun sudah sedikit. Barang peninggalannya sudah hancur semua. Belum tentu. Mengatakan kelinci kecil, masih ada 3 lubang lagi. Kepala keluarga Lin yang terhormat pasti tidak akan menyimpan barang peninggalan ibunya di tempat sembarangan, kan? Bagaimana kau tahu? Sepertinya sumber informasi paman perlu. Seharusnya kukatakan lebih cepat padanya. Su Yuan Gong selalu menjadi ancaman tersembunyi. Su Yuan dalam bahaya. Aku harus mencarikannya pendukung. Panggil aku kemari. Ada apa? Beberapa hari lagi ada acara makan malam. Banyak pemuda berbakat akan datang. Mau ikut? Aku tidak ikut. Aku belum ada rencana ke arah itu untuk saat ini. Oh, sudah ada yang disukai? Belum. Kalau begitu lain waktu saja. Baik. Siapa yang menyuruh Yun Fan? Kita rencanakan perlahan-lahan. Sudah ketemu? Apakah kau butuh bantuanku? Bawahan ini salah, mengetahui bahwa tidak boleh sembarangan memasuki kamar di rumah ini. Salah. Sampai sekarang kau masih berani membantah. Aku sudah memperhitungkan segalanya, tapi tak menyangka pengkhianat keluarga Lin ternyata kau. Orang yang bisa masuk ke kamar ibuku memang terbatas. Kau sangat mengecewakan aku. Ibuku sudah tahu sejak lama. Maka dari itu aku menyuruhmu untuk mengambilkan obat yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dan sengaja membuat Su Litong membencimu. Aku tahu bawahannya pasti akan menyusahkanmu. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Karena keluarga sudah mengetahuinya. Aku tak punya alasan untuk membantah. Mohon bergabunglah dengan Zeva.
Carilah cara agar aku bisa meninggalkan rumah baru ini. Apakah kau takut jika Su Meikyu akan menyakitiku? Aku tidak akan membiarkanmu berada di tangannya. Sebelum menjadi bawahan keluarga Lin, aku pernah menerima kebaikan darinya. Maka aku menjanjikan 3 hal kepadanya. Tapi aku sudah mengatakan padanya, aku sama sekali tidak boleh membahayakan kepala keluarga. Pergilah, aku tidak takut padamu. Tapi kau juga tidak boleh tinggal di sisiku. Fu Ludong mengetahui banyak hal tentang keluarga Lin. Keluarga Lin harus selalu berhati-hati. Bagaimana proyek Jiang itu? Tidak berjalan lancar. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diatasi. Nona juga masih pemula. Jelas-jelas mereka yang menunda dan tidak mau memberikan solusinya. Kalau aku yang kembali ke perusahaan, sehari saja sudah bisa kuselesaikan. Haha, kau terlalu menganggap dirimu penting. Jangan tidak percaya. Proyek ini, selain aku, tidak ada yang bisa mengerjakannya. Benarkah? Bagaimana jika keluarga Zhou bersedia membayar 2 kali lipat untuk proyek ini? Benarkah? 30% uang muka sudah ditransfer. Singkirkan saja proyek keluarga Huang itu. Bukannya bilang apa, tidak ada proyek yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Su Qing juga belum lama hilang. Lin Fan, kau terlalu peduli pada adik iparmu ini. Orang yang tidak tahu akan mengira kau kekasihnya. Sepertinya aku harus mempercepat rencana pernikahan antar keluarga. Kau benar-benar mirip ibumu. Kau sudah berusia 25 tahun, kan? Ibumu mengandungmu saat usianya 25 tahun. Kau mencariku untuk mengatakan ini. Aku sudah tua, dan ingin mencarikan menantu laki-laki untukmu sebelum aku pikun. Kau ingin aku dijodohkan? Bagaimana menurutmu tentang Lin Fan? Kau gila? Dia adalah iparku. Lalu bagaimana? Su Xing telah hilang lebih dari setahun. Pernikahan mereka tidak sah secara hukum. Itu tidak boleh. Bagaimana orang lain akan memandangku, dan bagaimana kamu memandangnya? Kau tak perlu mengurus hal itu. Kau bilang kakak Yun Fan? Ye Fan. Bagaimana menurutmu tentang putriku? Nona muda tentu saja baik. Kalau begitu, kalian berdua menikah saja. Bapak mabuk. Sepanjang hidupku, hanya ada 2 hal yang sangat kusesali. Yang pertama adalah meninggalkan mereka berdua, ibu dan anak. Yang kedua adalah menyakiti orang yang tidak bersalah. Benarkah? Saat itu masih muda. Aku penakut, takut orang lain tahu aku punya anak perempuan haram. Jadi aku menyuruh kepala rumah tangga Zhou untuk memberikannya sedikit obat yang membuat orang kehilangan kesadaran. Lalu kenapa dia meninggal? Kau bilang apa? Obat yang membuat kehilangan kesadaran, ya. Tapi dia meninggal karena keracunan begitu sampai di rumah. Sungguh keterlaluan. Ibuku jelas-jelas meninggal karena keracunan. Mungkinkah pelakunya orang lain? Air tidak mengalir keluar sawah sendiri. Aku sudah memutuskan, aku akan menikahkan kalian berdua. Apa? Tidak bisa, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kau tidak setuju pun harus setuju. Kedepannya kau juga akan bergantung pada Lin Fan untuk membantumu di perusahaan. Bagaimana? Sudah kupikirkan apa yang kukatakan padamu. Terlalu berisiko, dia bagaimanapun juga keponakanmu secara nominal. Keponakan palsu, hanya anak haram. Jika dia benar-benar menikah dengan Lin Fan, harta warisan ini tidak akan menjadi milikku lagi. Kita dan Susi akan menghadapi hukuman mati. Ini tidak menguntungkan kita berdua. Setelah semuanya selesai, 30% saham Susi akan menjadi milik Tuan. Tidak baik, Nona muda hilang. Hilang bagaimana maksudmu? Tadi malam saya mengantar makanan ringan untuk Nona muda. Tetapi Nona muda tidak kembali. Pagi ini saya menemukan ponselnya di depan gerbang. Apa? Ah,
Su Yuan ada di tangan kami. Jika kau berani melupakan janji, aku akan menunggu untuk menguburkan putrimu. Hei hei. Nona muda diculik. Tidak mungkin. Tadi malam aku masih melihatnya pergi bersama Lin Fan. Lin Fan, orangnya di mana? Cepat panggil dia ke sini. Kau bilang aku menculik nona muda. Kalau tidak, bagaimana kau menjelaskan apa yang kau lakukan semalam membawa nona muda keluar? Semalam aku jelas-jelas tidur di kamar. Aku sama sekali tidak bertemu nona muda. Aku jelas-jelas melihatmu mengendarai mobil dan membawa nona muda keluar. Tuan Guru datang. Menantu tidak bisa diandalkan. Aku lebih mengerti hal ini daripada kamu. Tuan Guru adalah musuh. Kalau begitu, serahkan dia sekarang juga. Segera pergi dari keluarga Chu. Mengingat kau telah berjasa dan susah payah untuk kami bersaudara. Kurasa kami tidak akan membinasakanmu. Tanpa bukti. Om, dengan alasan apa kau mengatakan aku menculik nona muda? Hanya karena aku melihat sendiri kau takut nona muda akan menjadi biarawati dan mengambil hakmu. Segera bertindak lebih dulu. Li Fan, aku akan membawamu pergi juga. Jika ini benar-benar perbuatanmu, bawalah orang itu kembali padaku. Kita akan melupakan semuanya. Kalau tidak, aku akan menculik semua orang di internet. Paman, berani bertaruh lagi denganku, aku akan menghitung sampai 5. Nona muda akan segera kembali. 53. Apakah kau masih anak kecil berusia 3 tahun? Karena kau tidak mau mengatakannya, maka kita akan menggunakan cara paksa. Paman, kau salah menuduhku. Bukankah kau yang pada awalnya tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Meskipun kau salah menuduhku, lalu bagaimana? Nona, kau tidak mungkin bisa dibawa pulang lagi. Mungkin saja, hampir tidak mungkin lagi. Jika sampai ada korban jiwa lagi, aku akan bertindak keras. Dia pasti tidak akan jujur. Siapa yang menyuruhku untuk tidak pulang? Paman, berteriak maling sambil mencuri, tidak merasa bersalah. Gadis kecil, jangan ikut campur. Buktinya di mana? Buktinya ada di sini. Halo, Zaza, urusannya sudah selesai. Su Yuan sekarang ada di tanganku, dia tidak akan bisa kabur. Ini wanita cantik, Nona Su berkata. Jagalah ini baik-baik. Jangan sampai dia kabur. Jika nanti bukan 30%, kita semua akan mati. Kenapa Siu-Siu tidak bicara lagi? Jangan-jangan dia bahkan tidak mengenali suaranya sendiri. Banyak cara untuk meniru suara orang lain. Ini pun di pengadilan tidak cukup untuk dihukum. Benarkah? Lalu bagaimana dengan catatan panggilan teleponnya? Aku bisa langsung mengambil catatan panggilan paman sekarang juga. Kau pengkhianat yang menjijikkan. Sekarang juga keluar dari rumah keluarga Su. Kau yakin ingin menyuruhku pergi? Jika aku pergi, orang-orang di luar akan segera tahu bahwa sebenarnya kau juga pembunuh, dan kau membunuh keluarga Yin. Aku ingin keluar sebentar. Apa? Keluar. Kau mau bagaimana? Aku ingin kembali ke Sushi. Siapa di sana?